Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Wa kamu fasil fil af'al. Ada kamu fasil fil zat, ada kamu fasil fil sifat. Kamu fasil fil zat itu adalah menafikan zatnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah serupa dengan apapun dari makhluk ini. Zatnya Allah tidak tersusun daripada bagian-bagian. Memfasil sifat, bahwasanya sifatnya Allah itu tidak menyerupai dengan sifatnya makhluk. Sifatnya Allah itu hanya satu. Kalau Allah berkehendak, Allah satu. Sifatnya ilmu juga satu, sifatnya qudrah juga satu. Jadi dalam sifat wahdaniah itu adalah memahami Ahlussunnah wal Jamaah adalah intinya ada wahdaniyah fil zat, wahdaniyah fil sifat, wahdaniyah fil af'al. Nikam mengfasil fil af'al. Anu dari Allah Ta'ala malahu, maknanya kam mengfasil fil af'al ayatuna adalah lahatin bagi seorang minal makhluqati dari makhluk-makhluk fi'lun perbuatan. Wahada adalah ini menafikan item itu juga fajimul af'ali, maka seluruh perbuatan-perbuatan itu makhlukatun adalah makhluk lalu bagi Allah Ta'ala. Jadi maknanya tam mungfasil fil af'al itu menafikan bahwasanya tidak ada satu perbuatan pun yang dimiliki oleh seluruh makhluk. Tidak ada satu perbuatan pun yang dimiliki oleh seluruh makhluk. Artinya perbuatan yang punya pengaruh. Misalnya seseorang ini memukul seseorang dengan keras, kemudian terasa sakit, itu namanya pengaruh. Nah, pengaruh sakit itu bukan karena pukulan, itu bukan. Karena kalau dimaknakan, diartikan itu memang betul-betul dari pukulan itu, berarti tangan ini ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya, dan itu mustahil, karena kalau tangan ini ada pengaruhnya secara hakikatnya, maka akan menyerupai dengan sifatnya Allah Ta'ala. Maka tidak ada satu perbuatan yang dimiliki oleh makhluk. Maka semua perbuatan itu adalah bagi Allah Ta'ala, miliknya Allah Ta'ala. Wallahu adalah Allah khaliqun yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah adalah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian kerjakan. Ini kesimpulannya adalah membahas tentang sebab dan musabab. Ala yakuna li ahadin minal mulfadhi fi'lun. Jadi tidak ada bagi makhluk satupun perbuatan. Tidak ada, satupun perbuatan tidak ada. Yang bagi lagu Malaysia adalah sebagai taksir. Itu tidak ada bagi sesuatu pun dari sebab-sebab adiyah. Sebab-sebab adiyah itu adalah sebab-sebab biasa, sebab-sebab yang umum. Seperti Allah turunkan para nabi, itu sebab. Allah turunkan para rasul, itu adalah sebab. Musababnya apa? Hidayah. Musababnya adalah hidayah. Allah turunkan para wali, itu juga sebab. Musababnya apa? Hidayah. Jadi sebab-sebab, sebab dan musabab yang terjadi di dunia ini, yang terjadi di alam semesta ini, itu intinya adalah tidak bisa memberikan satu pengaruh kepada yang lain. Termasuk amalan kita itu adalah sebab. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Jadi sebab. Jadi amal ini sebab.
Lah musababnya apa? Musababnya seorang itu masuk surga. Itu diantara. Cuman sebab ini tidak bisa memberikan pengaruh ketika ada musabab. Tasirun biya koronahan minal musabab. Jadi ketika sebab ini berbarengan dengan musabab, jadi sebab ini tidak ada pengaruh. Kenapa? Karena semua fi'il, semua perbuatan itu adalah miliknya Allah Ta'ala. Nah, sebab ini juga termasuk makhluknya Allah. Musabab juga makhluknya Allah. Jadi sebab itu makhluknya Allah, musabab itu adalah makhluknya Allah. Allah menciptakan di alam semesta ini ada sebab dan ada musabab. Itu secara umum. Secara umum Allah menciptakan sebab, juga Allah menciptakan musabab. Wa inna ma yakhluqullahu ta'ala, yang menciptakan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Al-musababah, sebab musabab tersebut inggal asbabi, ketika ada sebab. Jadi musabab ini ciptaan Allah. Cuman secara umum Allah ciptakan musabab ini ketika Allah ciptakan sebab. Secara umum musabab ini Allah ciptakan ketika berbarengan dengan sebab. Labihan, bukan sebab itu yang melahirkan musabab. Bukan sebab yang melahirkan musabab, bukan. Karena kembali sebab itu juga makhluk, musabab juga makhluk. Loh, kenapa kok ada sebab dan musabab? Ketika musabab itu ada, itu biasanya Allah barengkan ciptakan sebab. Ketika sebab ini ada, di situ juga Allah barengkan dengan Allah menciptakan musabab. Karena ini sudah menjadi kebiasaan, di mana-mana terjadi kebiasaan sebab musabab. Ini jarang dipahami, jarang ditelusur, jarang dikaji. Terus setiap saat, hampir-hampir setiap saat ini terjadi sebab musabab ini ada dalam sekeliling kita, dalam keadaan kita, dalam diri kita. Sehingga tanpa kita rasakan, ketika ada sebab, ada musabab, timbullah namanya keyakinan. Oh, ini kalau nggak ada sebab, ini mustahil ada musabab. Ini ada musabab nih, oh pasti ada sebab. Oh, ini kalau ada sebab pasti ada musabab. Oh, ini kalau nggak ada musabab, nggak akan mungkin ada sebab. Itu kan terjadi di sekeliling kita, keadaan kita sehari-hari. Nah, ini tidak boleh. Ini bukan keyakinan ini. Ini bukan tauhid. Harus ada sebab, mesti harus ada musabab. Ini bukan tauhid. Tauhid itu adalah meyakini sebab itu ciptaan Allah, musabab juga ciptaan Allah. Secara umum Allah ciptakan sebab, Allah ciptakan musabab ketika berbarengan Allah ciptakan sebab, bukan sebab yang menciptakan musabab. Faman i'taqada anna syai'an min al-asbab yu'assiru bi tabi'ihi kal bidatihi ka kasir min al-falasifah falaqila fi annahu kafir. Ini dalam urusan sebab ada beberapa golongan, ada beberapa firqah. Pertama, orang meyakini sebab sesuatu dari sebab-sebab ini memang punya pengaruh, secara zatnya itu punya pengaruh. Contohnya adalah api. Api ini punya pengaruh membakar. Api ini punya pengaruh membakar. Kalau dikasih kertas, oh terbakar. Kalau dikasih kertas, oh terbakar. Sebetulnya terbakar itu namanya musabab, api dinyalakan kertas itu namanya sebab. Nah, ini nggak boleh kita jadikan keyakinan. Terbakarnya kertas ini hakikatnya karena api. Ini kebanyakan dari golongan falasifah kalau sekarang ya orang-orang komunis, orang-orang nggak bertuhan. Mereka punya keyakinan kalau ada sebab ini pasti akan melahirkan musabab. Jadi wujudnya musabab ini hakikatnya karena sebab.
Lah keyakinan seperti ini bagaimana? Tidak ada khilaf lagi. Orang yang punya keyakinan seperti ini hukumnya adalah kafir. Hukumnya adalah kafir. Walaupun dia tidak menyembah berhala, walaupun dia tidak menyembah matahari, walaupun dia tidak menyembah benda-benda apapun, tapi kalau hatinya, oh sebab ini hakikatnya yang melahirkan musabab, secara hakikat zatnya, oh ini kafir. Kenapa? Karena dia sudah mensekutukan Allah dengan perbuatan makhluknya. Ini mendung, oh ini pasti turun hujan. Karena mendung ini yang menciptakan hujan itu kafir. Karena dia sudah mensekutukan Allah dengan makhluk, yaitu mendung. Faman itaqada anna syai'an minha la yasiru bi tabihi. Yang kedua, barang siapa yang meyakini bahwasanya sesuatu itu dari sebab-sebab itu tidaklah berpengaruh kepada secara zatnya, enggak berpengaruh. Di api ini saya enggak yakin api ini punya pengaruh. Sama sekali enggak ada pengaruh api ini. Khalaqallahu fi quwwah, tetapi api ini Allah beri kekuatan. Tilka quwwah tu'assiru walau naza'a minhu lam ya'assir. Golongan yang kedua ini, saya nggak percaya, yakin bahwa api ini punya pengaruh bisa membakar secara mutlak. Saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Cuman api ini Allah beri kekuatan. Dengan kekuatan api ini bisa membakar. Api diberi kekuatan oleh Allah, dengan kekuatan yang berada dalam api ini bisa membakar. Seandainya Allah mencabut kekuatan dalam api ini, api nggak bisa bakar lagi, nggak bisa bakar. Ini sebab bisa diberi kekuatan oleh Allah, bisa melahirkan musabab. Seandainya kekuatan ini dicabut oleh Allah, maka sebab ini sama sekali nggak bisa melahirkan musabab. Orang yang punya keyakinan seperti itu bagaimana? Fawa fasik. Orang itu fasik hukumnya. Mubtadi, wong ahlu bid'ah. Wong ahlu bid'ah. Orang yang punya keyakinan, oh ini sebab ini punya pengaruh kepada musabab karena diberi kekuatan oleh Allah sehingga punya pengaruh kepada musabab. Seandainya kekuatan dicabut oleh Allah, sebab ini nggak punya pengaruh. Ini klaim. Orang punya keyakinan seperti ini hukumnya fasik mubtadi. Bagaimana orang itu dalam keyakinannya dia fasik tadi, dia bisa betul-betul tawajuh kepada Allah? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Selagi keyakinan seorang itu masih fasik, masih mubtadi, dia sekali-kali nggak iso tawajuh dengan Allah, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena saat dia seakan-akan punya pemahaman bahwa perbuatan itu harus berjalan dengan pertolongan makhluknya. Allah memberikan suatu sebab terus lewat pertolongan makhluknya. Ini keliru. Waman itaqada anna abda yasiru fi fi'lihi bil qudrah allati khalaqahu Allah fihi. Wa mithlu aidan man itaqada anna asbab yasiru bi idillah fa yakunu mubtadi'an. Yang ketiga adalah orang punya keyakinan bahwasanya sebab-sebab tu'assiru biidznillah. Sebab-sebab ini punya pengaruh, punya bekas, memiliki pengaruh dengan izin Allah. Nah ini keyakinan seperti ini bagaimana? Sebab ini punya pengaruh dengan izin Allah. Saya punya keyakinan bahwasanya sebab-sebab ini punya pengaruh kepada musabab dengan izin Allah. Fayakunu mubtadi'an. Itu keliru. Masih keliru. Orang punya keyakinan, oh sebab-sebab itu punya pengaruh dengan izin Allah, ini mubtadi'. Masih golongan orang ahli bid'ah. Masih golongan orang ahli bid'ah. Wa fi kufri. Lalu dalam urusan hukum kufurnya bagaimana? Qaulani. Ada dua pendapat. Ar-rajih annahu laysa bikafir. Pendapat yang paling kuat itu tidaklah menjadikan orang itu kufur, tapi mubtadi'. Wa man itaqada anna syai'an min hal yasiru bi tabihi wa la bi quwwati Allah ta'ala fi. Wa inna man ma'asir wa ta'ala
Lakin bainahu wa bainahu sababu talazim aqli. Di mana Allah yaqulu takhluqu faman jara sakin ala saya fala budda min qati fa wadhalul muttaqi jahil bil arti. Yang keempat, orang punya keyakinan bahwasanya sesuatu dari sebab-sebab itu secara hakikatnya, secara hakikatnya nggak punya pengaruh. Dia nggak punya pengaruh juga dia ketika melahirkan sebab itu juga tidak Allah beri kekuatan kepadanya. Nggak punya pengaruh secara zatnya, nggak punya kekuatan. Yang punya pengaruh, yang berpengaruh, yang memberikan pengaruh kepada musabab itu hakikatnya hanya Allah. Sebab nggak punya pengaruh kepada musabab, yang berikan musabab pengaruh itu, pengaruh kepada musabab itu hakikatnya hanya Allah. Tapi orang itu punya keyakinan sebab dan musabab itu wajib berjalan berbarengan. Sebab dan musabab itu wajib berjalan berbarengan. Jika tidak akan terjadi. Seperti sikin, seperti pisau. Pisau ini sebab ketika ke sesuatu akhirnya putus, terpotong. Ini sebab dan musabab ini harus berbarengan. Musabab, sebab itu tidak berpengaruh sama sekali karena hakikatnya yang memberikan pengaruh adalah Allah. Nah, sebab dan musabab itu wajib berbarengan. Sebab ada, musabab juga harus ada. Cuman sebab ini tidak punya pengaruh kepada musabab. Nah, ini bagaimana orang punya keyakinan seperti ini? Orang punya keyakinan seperti ini bagaimana? Fawwal. Orang seperti ini secara keyakinan masih sesat. Mubtadi. Sesat di ahli bid'ah. Sesat ini bukan ini sholatnya sekarang subuh diganti, ditambahi rakaatnya, zuhur ditambahi. Itu untuk umum sana, untuk orang-orang yang belum kenal agama. Kalau yang kenal agama, keyakinan seperti ini sudah masuk sesat. Dhalun mubtadi, fasik, dihukumi hakikati jahil. Jadi kita percaya sama sebab, nggak percaya sama sebab, ya kita hanya percaya kepada Allah. Tapi sebab dan musabab itu harus berbarengan. Ini jeklek. Intinya itu jeklek. Lah yang benar bagaimana? Yang benar adalah pemahaman ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya ada sebab itu umumnya Allah ciptakan musabab. Sebab ini tidak berpengaruh kepada musabab. Sebab tidak berpengaruh sedikit pun 1% pun kepada wujudnya musabab. Karena yang mewujudkan musabab ini adalah Allah ketika Allah menciptakan sebab. Artinya seandainya ada sebab, akal masuk akal kalau tidak ada musabab. Seandainya ada musabab, tidak ada sebab pun, itu akal masuk karena Allah kuasa menciptakan musabab tanpa sebab. Allah kuasa menciptakan sebab tanpa musabab. Allah kuasa menciptakan sebab berbarengan dengan musabab. Inilah keyakinan yang selamat. Keyakinan yang selamat, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang tanya? Jadi gini Ustaz, ini kan hati kita ya. Saya yakin semua orang kalau dia lapar pasti pikirannya harus makan. Kita bahasa gitu. Ayo lapar, ayo makan. Nah, ini siti bahasa, tapi keyakinan kita kan beda. Makanya dia mendung, pasti orang mendung akan ngomong, wah ini sudah lagi hujan. Kayaknya bahwa mendung itu yang menentukan hujan. Tetapi kita kan ini sudah lumrahnya berbahasa, Pak. Nah, kita membedakan mana yang memang kita itu lumrah bahasa dengan itu sebuah keyakinan. Ini saya yakin dimiliki oleh kita semuanya. Kalau Bapak lapar pasti pikirannya Bapak apa? Makan. Tapi kita kan tidak boleh, Ustaz. Yang namanya nasi itu membuat kita kenyang. Kan gitu. Nah, jadi bagaimana sikap kita untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Makasih Pak. Jadi kembali kepada hukum. Hukum itu ada 3. Hukum syar'i, hukum aji, dan hukum akli. Hukum syar'i itu adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah kitabkan kepada orang-orang yang baligh dan berakal.
wajib, sunnah, makruh, mandub, mubah, itu namanya hukum syar'i. Ini nggak perlu akal lagi, nggak perlu akal ini. Ini hukumnya itu loh, takbiratul ihram, sunnah diangkat mengangkat tangannya. Loh, kenapa mengangkat tangan? Nggak perlu. Kan hukum syar'i kita sudah cukup, langsung ikut Nabi. Lah, ada hukum adi. Hukum adi itu adalah hukum yang berjalan antara sebab dan musabab. Di mana-mana berjalan sebab dan musabab. Itu namanya hukum adi. Hukum adi ini ketika dalam urusan yakin kita tidak boleh, nggak boleh yakin, gitu loh. Cuman untuk bahasa umumnya, bahasa majasi itu boleh. Seperti dalam Al-Quran sendiri dikatakan al-matur nabatal bakal. Di hujan itu menumbuhkan tanam-tanaman. Itu benar atau tidak? Kalau bahasa seperti ini benar apa? Benar. Nah ini majas. Namanya majas. Kalau secara hakikat bukan hujan yang menumbuhkan tanaman, tapi Allah. Nah, kalau untuk bahasa bagaimana? Bahasa hukum adi, biasanya umumnya kalau ada sebab ada musabab kita ngomongkan, saya lapar mau makan, enggak apa-apa. Saya lapar mau makan, enggak apa-apa. Saya haus mau minum, enggak apa-apa. Cuman dari segi keyakinan kita, jangan kita punya keyakinan, ini makanan ini yang bisa mengenyangkan saya. Nah, itu enggak boleh. Kalau untuk bahasa enggak masalah. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah sebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika mereka dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah iman. Loh, iman kok Quran kok nambah iman itu bagaimana? Itu maksudnya adalah bahasa majasi, bahasa kiasi. Bahasa kiasi. Kalau disebut nama-nama Allah, hati orang beriman ini bergetar. Itu bahasa majasi. Ya hakikatnya yang berikan iman tetap Allah. Nah, umumnya orang Islam, umumnya orang mukmin kalau menyebutkan hukum adikis umum nggak masalah. Yang dilarang itu secara tauhidnya, secara yakinnya. Makanya kalau kita harus pelajari, kita harus pahami supaya ketika kita ngomong terus biasa. Wes aku makan, karena kita sudah punya keyakinan loh. Makan ini nggak berikan pengaruh, makan ini nggak sama sekali nggak punya pengaruh. Terus biasa, aku lapar makan ben harap nggak apa-apa seperti itu. Ini mendung ini mau hujan, secara hukum biasa nggak apa-apa, biasa seperti itu nggak apa-apa. Yang dilarang itu yakin. Mendung itu punya pengaruh menurunkan hujan, itu yang dilarang. Kalau omong-omongan secara umumnya nggak masalah, itu nggak masalah. Kayak sakit kan? Rata-rata kan sakit. Kok sakit? Ayo dokter. Itu termasuk hukum mati ya. Ya kayaknya itu kan kita percaya dengan kekuatan dokter kan. Tapi kita kan yakin bahwa memang yang beri sembuh itu adalah dokter. Kita hanya upaya saja kan. Kalau secara hukum mati itu nggak masalah. Cuman untuk masalah ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan dengan keyakinan umat Islam. Bagaimana menghukum mati? Karena mereka jauh daripada ilmu agama, khususnya dalam segi akidah yang hak, sehingga hukum adi ini jadilah keyakinan. Nah, ini banyak orang Islam punya keyakinan hukum adi jadi keyakinan, padahal tidak. Hukum adi itu Allah turunkan sebab musabab itu untuk menguji iman kita saja, bukan jadi hukum keyakinan. Hukum akli ini berhenti harus sesuai dengan akal. Misalnya ada orang bertempat. Saya kemarin berjumpa dengan seseorang yang tidak bertempat tinggal di suatu tempat. Nah, ini akal ini gak terima ini. Mustahil itu secara akal. Terus, Nah, ini yang sering terjadi ini orang-orang yang mau melahirkan, Ustaz. Ini kan dari sebelum melahirkan itu selalu cek dokter. Akhirnya dokter memvonis ini nanti harus operasi gitu. Sehingga di pikiran dia ya operasi begitu, sibuk terus. Uang nggak ada, sibuk dia, akhirnya ya stres ya kan. Padahal kan kalau kita kaji, anak dalam kandungan itu pasti dikeluarkan gitu, nggak mungkin di dalam terus gitu. Kalau sedang, tapi kebanyakan orang tuh udah langsung ngambil kesimpulan gitu.
langsung ke arah saran dari dokter tadi, padahal masih jauh lahirnya gitu kan. Sudah itu bagaimana keyakinan seperti itu? Kalau hanya secara hukum adi, secara kebiasaan, dan itu dokter itu punya pengalaman, nggak masalah. Wah, anakmu ini lahirnya ini berapa bulan lagi misalnya? Musang. Nah, ini musang misalnya, nggak masalah. Kalau kita ini hanya sekedar hukum adi. Tapi kalau hukum hakikat, sehingga mengetahui sesuatu yang dalam perut itu hanya Allah. Ini secara adil, secara persangkaan saja dokter itu sebetulnya juga. Dokter itu nggak pasti secara 100% enggak. Itu hanya don juga, persangkaan. Nah, kita nggak boleh jadi keyakinan. Dia sendiri masih menyangka kok kita yakin sama dia kan keliru kan gitu. Lah dokter sendiri masih nyangka, masih meraba-raba itu. Cuman karena berbeda pasien itu sudah yakin, oh kamu dokter ini. Padahal dokter dia belum yakin. Nah, itu kalau untuk hukum haji itu nggak masalah, nggak apa-apa. Ini yang orang yang meninggal, sakit meninggal, karena dia menunggu dokternya terlambat, gitu. Seolah-olah dalam pandangan kita dokternya terlambat. Ini gara-gara dokternya terlambat, akhirnya ini keburu nggak tertolong gitu. Nah itu keyakinan seperti itu sama nggak dengan apa ini? Ya kalau dia misalnya secara muasir dokter itu yang menunjukkan pengaruh yang bisa menghidupkan, bisa mematikan karena itu ya masuk kategori keliru tuh, keyakinan yang keliru. Cuman kalau secara hukum haji, ini alat-alat ini memang secara hukum kebiasaannya, nah itu orang tuh menyimpulkan seperti itu nggak apa-apa. Intinya kalau orang Islam itu ngomong antara hukum haji ini kita harus mentakwili, Pak. Harus mentakwili. Karena ini bahaya sekali. Kalau kita langsung kita vonis, kita simpulkan iso kufur. Benar loh. Saya lapar beli makanan dulu. Nah, iki iso kufur loh. Iso kufur. Bahkan kita tahu loh bahasa-bahasa majasi itu. Itu secara husnudzon. Nah, kenapa kok ini sangat penting? Karena ciptaan Allah itu juga banyak yang tidak ada hubungannya dengan sebab musabab. Kalau seseorang hanya yang dipercayai sebab musabab, nah itu nanti akan bertolak belakang dengan akalnya. Contohnya apa? Kebangkitan dari kubur. Nah, itu nggak ada hubungannya sebab musabab. Kalau kita percaya sebab musabab itu harus ada, itu nanti nggak percaya dengan bangkitnya dari kubur, siksa kubur, termasuk orang nanti di pasar itu banyak sesuatu yang tidak hubungannya dengan sebab musabab. Makanya kita harus betul-betul memahami apa itu sebab atau musabab. Terus, ya. Hubungannya dengan masalah tauhid dan bank. Ya. Dan itu secara kita saudara kita kan. Kita bilang utang bank lagi, bukan bilang. Nah, utang bank gimana? Itu utang tuh beli karena apa? Itu kan berkaitan dengan asbab dan musabab. Iya. Jadi jawabnya dia gitu. Dia langsung kita bilang begitu, bank itu jangan itu. Mana ini? Kredit orang duwe. Kredit orang duwe. Ini karena bank nih. Gimana ya? Seperti itu untuk orang awam. Orang percaya anak sebab mesti anak musabab, anak sebab anak musabab itu menurut para ulama, kebanyakan ulama itu belum dihukumi kufur. Cuman itu keyakinan yang keliru. Lah untuk orang awam itu, kalau kita ambil satu sisi saja, itu banyak sudah keluar dari Islam. Karena umumnya orang ini sebab mesti anak musabab. Coba kalau kita tanya, nek sebab, gak percaya aku nek anak musabab. Ya, nek anak sebabnya. Ini sudah masuk tradisi, sudah masuk keyakinan. Lah, orang yang percaya enak sebab musabab itu bagaimana? Menurut sebagian ulama itu belum kufur. Jadi kita ambil jalan tengah seperti itu untuk orang awam. Jadi nggak apa-apa. Cuman orang seperti itu harus kita kasih mutakarah intinya. Belum sampai tingkatan kufur.
Cuman orang yang punya keyakinan, oh ini sebab, mesti ada sebab, nah itu bahaya sekali. Nah, Allah ciptakan makhluknya itu kadang-kadang Allah barengkan dengan musabab, kadang-kadang Allah tidak barengkan dengan musabab. Nah, orang yang punya keyakinan dengan sebab musabab itu keyakinan yang musabab, yang benda dari bukan Allah. Bukan kepada Allah hakikatnya. Terus kita bicara orang awam. Ya, kita memang mungkin orang yang tidak pernah ngaji memang juga tidak akan selamanya juga jadi awam. Terus gimana hukumnya? Hukumnya, kalau secara hukum itu tidak ada uzur, ghairu ma'dzur. Ghairu ma'dzur. Artinya kalau kena hukum kufur, ya kufur. Kalau kena hukum haram, ya sudah haram karena ghairu ma'dzur. Ghairu ma'dzur namanya. Nah, orang awam yang tidak kena hukum misalnya ini haram, ini dosa, ini masih dimaafkan kalau sifatnya itu belum terbuka secara umum. Contohnya dalam sholat aja. Contohnya dalam sholat orang itu imam sujud sahwi, imam makmum nggak sujud sahwi. Ini sebetulnya kalau tahu batal. Tapi kalau untuk orang awam tidak. Nah, termasuk tadi orang yakin kepada sebab harus mesti musabab. Itu untuk orang awam juga belum sampai tingkatan kufur menurut sebagian ulama. Cuman kalau dia melakukan kufur yang mufakat, itu terjadi kufur. Contohnya kufur yang mufakat, dia nggak sholat, mengingkari sholat karena nggak tahu alasannya. Ini gak enak, maaf. Wes kena hukum kufur kan. Tapi kalau terjadi khilafiyah ini atau sifatnya itu masih belum umum, nah itu belum kufur. Contohnya imamah dalam satu kaulin itu. Dalam satu kaulin itu orang pakai imamah itu misalnya itu bukan adat Islam itu. Itu bukan amalan Islam itu. Sambil meremehkan, itu bagaimana hukumnya? Nah, kalau orang tahu itu kufur. Dalam kitab satu kaulin itu kufur itu. Wong ngeremeh nih imamah, serban, ngeremeh nih jubah, itu kufur. Bagi orang yang tahu. Kalau orang awam bagaimana? Belum. Jenggot misalnya, wong pakai jenggot cepet tuwek. Nah, orang awam misalnya, itu bagaimana? Ya belum kufur. Tapi kalau bagi orang yang sudah tahu, itu kufur. Kalau sudah tahu ini betul-betul sunnah kok ngeremeh nih, kufur. Tapi kalau untuk orang awam itu masih dimaafkan. Itu kalau sifatnya yang belum terbuka gitu loh. Tapi kalau sifatnya umum seperti puasa waktu Jumatan ya, aku ora Jumatan, sing Jumatan wong Islam tok misalnya. Iki kufur. Ora enek udur-uduran. Terus kaitan juga dengan selagi dia tidak ada usaha, ya seperti itu terus. Selagi dia tidak ada usaha, ya terus-menerus seperti itu. Makanya Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan di dalam Mizanul Kubra atau Fuminan itu banyak orang Islam yang akan tercabut imannya dari hatinya ketika menjelang kematiannya. Ya sebab barang-barang yang haram, keyakinan-keyakinan yang subhat, yang tidak jelas, dianut terus perasaannya bener terus. Nah, akhirnya datang kematian padahal keyakinannya di subhat. Masih diperselisihkan keyakinannya itu. Nah, itu menyebabkan orang itu akan keluar dari keislamannya ketika sakaratul maut. Terus sesuatu yang selalu yang sering terjadi misalnya rutin misalnya kita gajian rutin tanggal 5 misalnya. Ketika terlambat atau ketika kita ada hajat sesuatu itu nanti tanggal 5 gitu. Tanggal 5 itu sehingga fokusnya ke tanggal 5. Kemudian kayak gaji kita misalnya ada buka kepala sekolah mengatakan periuk kita tuh di sini. Periuk kita itu bahasa-bahasa yang itu kan bahasa seperti itu tuh nggak masalah karena itu hukumnya adalah adi hukum adi. Kalau yang penting keyakinan kita sudah paham tadi antara sebab dan sahabat itu bahasa apa yang penting itu adi nggak masalah, nggak ada pengaruhnya gitu loh. Priok ini priok maksudnya ini maksudnya untuk dia dan kalau yang paham mungkin
ini gitu. Lah ya makanya itu orang awam tuh kalau sifatnya itu sudah umum terbuka itu sudah jatuh kufur. Tapi kalau tidak, ya itu ya belum kufur. Kalau untuk kita, yes, nggak masalah bahasa adi itu nggak masalah. Saya mau makan, yang mengenyangkan bukan makanan, keliru. Wong kita bahasa majasnya kok dijawab dengan hakikat bahasa hakiki kadang-kadang kan loh. Wah keliru ini perlu belajar bahasanya yang ini. Aku golek duit, bahasa golek duit Allah, yakin Allah sing rezeki. Iki sik keliru, nek wong arep wong Islam keliru. Jadi bahasa majasi itu harus dijawab dengan majasi juga. Nah, kalau kita berbahasa hakiki ada tempatnya, ada waktunya. Terus nek wong awam yes, Gusti Allah sing ngerti. Gusti Allah sing ngerti piye carane. Wallah alam mungkin ketika hidayah untuk beri tobat terus gelem mempelajari Islam. Terus kita tentang orang sakit Ustaz. Orang sakit itu dia itu sebelum sakit atau sudah sakit lagi itu wajib beribadah. Ketika sakitnya itu dia lumpuh, terus naik umroh, naik kapal itu kan ibaratnya tapi ini sembuh dapat dibayar kan, terus dia itu pulang dia sembuh gitu kan. Terus promosi dengan teman-temannya yang sakit gitu kan, untuk naik umroh 1 tahun, yang stroke-nya sembuh atau segala macam itu gimana Pak? Dia promo itu. Ya bagus saja tuh. Pengalamannya dia di sana kan, bagus saja. Di sana itu memang tempat mustajabah kok. Gak apa-apa, bagus supaya orang itu kenal dengan Mekah. Bagus. Pengalaman itu termasuk pengalaman ruhani namanya. Bagus diceritakan. Saya kemarin baca Al-Fatihah, alhamdulillah anak masalah ini alhamdulillah hilang. Baca Al-Fatihah seperti itu. Bagus. Terus ya. Ini antara sahabat dan takdir ada Ini baru? ya ada untuk penguraian itu masalahnya ada takdir kan, ada sabab dan masa takdir itu ada. Maksudnya berapa? Kan ini kan istilahnya ini ada takdir, asbab dan ada takdir kan. Takdir itu kalau takdir mubram itu keputusan Allah di azali. Terus kejadian yang baru itu namanya takdir. Takdir kesimpulannya bahwasanya apa yang kita kerjakan itu sebetulnya sudah dalam takdir. Jadi tidak ada sesuatu pun inna khalaqnahu kulla syai'in biqadar. Kan banyak ayat menceritakan sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dalam keadaan biqadar tertentu, dah kami tentukan. Wis ditakar loh. Jadi kejadian makhluk apapun di alam semesta ini tidak lepas dari takdir. Sehingga di dalam satu kaum itu dikatakan, saya ini semua saya dalam takdir kecuali satu saja. Kemarin saya naik Honda selamat nggak masuk lubang, itu bukan dalam takdir, itu kufur hukumnya. Kenapa? Karena dia mengingkari ilmunya Allah namanya. Kalau ada sesuatu di dunia kok ini bukan takdirnya Allah, berarti dia mengingkari ilmunya Allah. Berarti ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Menganggap Allah itu jahil berarti. Nah, itu kufur. Jadi di dalam kodok, di dalam takdir mubram atau kodoknya Allah, di situ itu tuh ada catatan. Di dunia ini Allah ciptakan, di situ ada sebab musabab. Ada sebab musabab di situ. Di dalam kodok itu ada sebab musabab. Gitu. Contohnya orang itu jadi orang alim. Dalam takdirnya saya jadi orang alim berilmu. Ini dalam kodok Allah. Sebelum alam diciptakan, Allah sudah catat nih Zaid ini jadi orang ahli ilmu. Ketika di dunia Allah ciptakan dia di dunia, maka Allah juga ciptakan sebab. Allah ciptakan sebab untuk dia belajar ilmu, masuk pesantren, itu sebab itu. Kalau aslinya misalnya sekarang itu santri-santri ngaji, sebetulnya itu dalam ilmu Allah.
Oh, itu sudah ada. Iki jadi ulama, iki jadi ustadz, iki jadi wong alim, jadi ahli Quran itu sudah ada semuanya. Lah ada pesantren itu asbab. Itu dalam takdir gitu loh. Jadi dalam kodok itu ada Allah ciptakan sebab dan musabab secara umumnya. Nanti kejadiannya di dunia ada asbab, ada musabab. Gitu loh. Jadi nggak ada bertentangan dengan takdir, nggak ada. Wong sebab musabab itu juga ada dalam takdir kan. Terus ya. Kalau hukum haji itu kan memang betul-betul terlihat kayak udah menjadi kebiasaan sehingga melengket ke dalam diri kita. Contohnya makan buat kenyang, minum buat hilangkan dahaga. Tetapi pada orang awam kan yang kayak gitu orang tuh cuma meyakini bahwasanya hukum yang betul-betul diyakini yang dari Allah itu contohnya kematian, jodoh, rezeki. Selain daripada itu selalu mereka kaitkan dengan yang namanya asbab musabab. Tetapi karena keterbatasan ilmu, mungkin keterbatasan usia tidak bisa menghadiri majelis taklim ya kan. Tetapi itu udah bukan batas pada hukum haji tadi kan. Tapi udah diyakini menjadi sesuatu yang mutlak kan. Melengket. Kalau kerja kan dapat duit itu segala macam. Melengket gitu. Ya itu yang pertama yang kedua ini sekarang kita kan berada pada zaman fitnah ya. Banyak kemaksiatan yang dipertontonkan di muka umum. Yang hal itu sudah menjadi kebiasaan yang kita makan sehari-hari kan. Nah, jadi dikatakan di hadis kan apabila kamu melihat kemaksiatan, kalau kamu sanggup ubah dengan tanganmu, memiliki kekuasaan, kalau tidak sanggup ubah dengan lisanmu, juga kalau tidak sanggup maka benci dengan hati, itu adalah semua iman. Tetapi karena itu sudah menjadi sesuatu yang sangat-sangat lumrah, kejadian itu umum, sehingga rasa kebencian kita kepada maksiat itu udah mulai hilang kan. Maksudnya karena udah seperti orang pacaran atau orang memakai pakaian seksi nggak menutup aurat dan segala macam, itu udah karena udah menjadi hal-hal yang biasa, jadi kita tuh udah mulai hilang rasa-rasa yang seperti itu Zat. Itu apakah keimanan kita tuh nggak ada atau seperti apa Zat? Ya kalau orang-orang udah tua sudah udur itu ya tetap wajib kita tuntunin. Bukan berarti mencari ilmu itu masih muda. Dalam hadis dikatakan ada orang tua datang kepada majelisnya Rasulullah. Tuhan kesini, saya kesini mau apa? Saya kesini ya Rasulullah mau mencari ilmu. Padahal giginya sudah tangga itu, sudah tua, sangat tua. Maka Nabi mengatakan seluruh apa yang Syekh lewati tadi memintakan ampun untuk Syekh. Sama seperti itu. Dalam hadis dikatakan majlisul ilmi afdalu min sholati alfi rakaat. Menghadiri majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Wa khudu wa yaqul alfi marid, dan menghadiri 1000 orang sakit. Wa khuduru alfi janazah, dan lebih utama dari menghadiri 1000 orang mati. Enggak majelis jadi tidak ada oh ini sudah udur sudah tua wis berarti wis udur wis kita tetap enggak ada. Kalau masih ada usaha bertanya itu kan jalannya kan. Pokoknya enak usaha bertanya walaupun dia tidak paham, nanti Allah nilai gitu loh maksud saya itu. Jadi bukan berhenti itu enggak, tetap kita dorong supaya ada usaha. Kurang lebih ngono kuwi. Terus yang kedua yaitu kalau menurut saya Abdullah Al-Haddad dikatakan dalam kitab Nasiruddiniyah itu orang kok ada kemungkaran jadi kebiasaan kok wis jadi kebiasaan jika nggak naik ingkar ini kronopo. Karena apa? Karena sudah kebiasaan atau tidak? Jawabannya tidak, karena lemah, sangat lemahnya iman kita. Nah, karena sangat lemahnya iman kita sehingga kita melihat kemungkaran itu biasa. Itu hubungannya dengan lemahnya iman kita menurut Syekh Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasiruddiniyah. Makanya ya kon belajar 3 hari kok ningkatnya iman, lihat kemungkaran minimal benci. Berarti iman kita ini sehat. Oh ini insyaallah sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.